누구니? 저... Dalam cerita series ini, ada sebuah toko lampu di gang gelap yang kerap dikunjungi oleh makhluk halus. Lantas seiring cerita bergulir, muncul banyak misteri yang membuat kita penasaran. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu malam, seorang penumpang bis bernama Kim Hyun terlihat sedang menempuh perjalanan menuju apartemennya. Sesampainya di halte, Kim Hyun sempat melihat seorang perempuan bernama Jin Yong yang sedang duduk di bangku halte. Pada malam berikutnya, Kim Hyun kembali melihat Jin Yong di tempat yang sama. Di titik ini, Kim Hyun mulai heran kenapa Jin Yong hanya duduk terdiam seperti kemarin, seolah-olah ada yang tak beres dengan perempuan itu. Keesokan malamnya, Kim Hyun kembali melihat Jin Yong terdiam di halte yang sama. Melihat Jin Yong membawa sebuah koper, Kim Hyun pun menduga perempuan itu akan pergi ke suatu tempat. Namun anehnya, Jin Yong memilih bertahan meskipun ada bis yang selalu melewati halte itu. Kim Hyun akhirnya menanyakan nomor ponsel Jin Yong dengan maksud untuk membantunya menemukan ponselnya. Namun entah kenapa Jin Yong tidak mau menjawab. Terlebih lagi, Jin Yong tak berniat memanggil taksi maupun menumpangi bis. Karena malam itu sedang hujan deras, Kim Hyun akhirnya mengizinkan Jin Yong untuk berteduh di apartemennya agar ia tidak kedinginan. Saat sudah masuk ke dalam apartemen, Kim Hyun semakin merasa ada yang aneh dengan Jin Yong. Alasannya, Jin Yong memiliki aura dan tatapan mata yang agak menyeramkan. Gaya bicara Jin Yong juga terasa dingin, sehingga Kim Hyun mulai mewaspadai tindak tanduk Jin Yong. Sementara itu, ada seorang perempuan bernama Kwon Yong yang merupakan seorang perawat instalasi gawat darurat. Lantas saat rekan-rekannya sedang makan di ruang ganti, Kwon Yong melihat seorang pria yang sedang mencari kamar mayat. Kwon Yong lalu meninggalkan pria ini sebentar untuk mengurus masalah pasiennya. Usai menuntaskan tugasnya, Kwon Yong mendapati pria yang mencari kamar mayat tadi tiba-tiba menghilang secara misterius. Beralih ke sebuah SMA khusus perempuan, ada seorang murid yang bernama Hyunju. Pada malam itu, Hyunju dan teman-teman sekelasnya sedang menjalani kegiatan belajar untuk persiapan ujian tengah semester. Sepulang sekolah, Hyunju dan teman-temannya sempat melihat gang gelap. Konon katanya, gang itu adalah tempat angker karena sering ada hantu yang berlalu lalang di sana. Percaya pada cerita ini, teman-teman Hyunju akhirnya pergi terlebih dahulu karena merasa takut. Tak lama kemudian, Hyunju terpaksa lari ke area gang itu, usai ia sempat melihat sosok misterius yang membuatnya takut. Hyunju lalu bersembunyi di sebuah toko lampu yang selama ini berada di ujung gang gelap. Adapun toko lampu ini dimiliki oleh seorang pria bernama Jungwon. Lantas selama Hyunju dan Jungwon berbicara, ada sebuah fakta menarik yang terungkap. Ternyata Hyunju dan Jungwon adalah teman akrab karena mereka sudah saling mengenal sejak lama. Jungwon pun dari dulu sampai sekarang mengelola toko lampunya sendirian dengan jam buka malam hari sampai terbitnya fajar. Lebih jauh lagi, Jungwon memiliki aturan yang melarang pengunjungnya untuk menyentuh barang apapun yang ada di tokonya. Jungwon juga memiliki kebiasaan untuk mengamati setiap pengunjungnya dengan teliti. Setelah itu, Jungwon menyatakan bahwa sosok misterius yang sempat dilihat Hyunju sebenarnya adalah Stranger yang merupakan nama julukan untuk hantu dan semacamnya. Jungwon lalu memastikan bahwa ia dan Hyunju memiliki kemampuan langka untuk melihat Stranger. Nah, karena tokonya sudah sering dikunjungi Stranger, Jungwon pun bisa mengetahui ciri khas mereka. Ternyata ciri khas itu adalah keanehan yang berhubungan dengan penampilan, sikap, atau tutur kata Stranger.
Jika Hyunju bisa menyadari keanehan ini, Jungwon menyarankan agar Hyunju untuk berpura-pura tidak tahu demi kebaikannya. Hyunju akhirnya pulang setelah ia mendapatkan keberanian dari cerita Jungwon. Lantas saat tokonya sedang tidak ada pengunjung, Jungwon sempat menunjukkan penampilan aslinya yang ternyata sudah tua. Kembali ke apartemen Kim Hyun, ia tak sengaja melihat sesuatu yang mengerikan saat Jin Yong mengembalikan handuk. Ternyata posisi jari tangan Jin Yong sudah terbalik. Lantas saat Kim Hyun mulai merasa takut, Jin Yong tiba-tiba membuka kopernya yang berisi banyak benda tajam. Selang beberapa menit, Hyunju akhirnya tiba di lokasi apartemennya yang ternyata satu gedung dengan apartemen Kim Hyun. Hyunju lalu sempat berpapasan dan menyapa Jin Yong yang baru saja keluar dari apartemen Kim Hyun sambil membawa kopernya yang meneteskan darah. Keesokan harinya, seorang perempuan bernama Sun Hye mengecek sebuah rumah kontrakan yang ingin ia beli. Nah, ternyata rumah ini terletak di gang gelap yang sama dengan toko lampu Jungwon. Demi menyesuaikan dananya yang terbatas, Sun Hye akhirnya sepakat membeli rumah tersebut. Usai merapikan kondisi rumah, Sun Hye mulai mengerjakan proyek tulisannya. Di momen ini, Sun Hye sempat mendengar suara seorang lelaki yang berjalan melewati gang sambil bernyanyi. Di sisi lain, lelaki tadi adalah seorang pelajar bernama Hoji. Ternyata Hoji melewati gang sambil bernyanyi demi mengalihkan rasa takutnya selama berada di area gelap dan angker itu. Beralih ke Kwon Young, ia mendampingi dokter saat bertemu dengan keluarga seorang pasien yang sedang koma. Dokter lalu mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menangani pasien tersebut. Karena hal itu, dokter meyakini nasib pasien akan bergantung pada seberapa besar tekad hidupnya. Usai pertemuan tadi, Kwon Young berusaha menenangkan dirinya di dalam toilet. Lantas di tengah situasi ini, Kwon Young mendapatkan pertanyaan tentang tekad hidup dari seseorang yang ia duga menjadi anggota keluarga pasien tadi. Dari sini, Kwon Young tidak bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa memiliki tekad hidup saat dalam kondisi tidak sadar. Kwon Young lalu menceritakan masa lalunya sebagai jawaban alternatif. Ternyata dahulu, Kwon Young pernah koma akibat mengalami kecelakaan berat. Pada akhirnya, Kwon Young bisa siuman dan pulih karena ibunya selalu berdoa agar Kwon Young diberikan tekad hidup yang kuat. Usai Kwon Young menceritakan hal ini, ia diintip dan dicecar oleh orang yang bertanya tadi. Anehnya, lampu di toilet tiba-tiba mati selama kejadian itu berlangsung. Tak lama kemudian, lampu kembali menyala, begitu orang tadi menghilang secara misterius. Sementara itu, Hyunju kembali menyusuri gang gelap karena ia penasaran dengan suara aneh yang muncul di sana. Sesaat setelahnya, Hyunju menemukan seorang perempuan bernama Park Hae dalam kondisi sendirian. Hyunju lalu menemani Park Hae untuk melewati gang tersebut. Lalu saat mereka berjalan bersama, Park Hae tiba-tiba berubah menjadi sosok jangkung menyeramkan, membuktikan bahwa ia adalah seorang stranger. Sesuai saran Jungwon, Hyunju berpura-pura bersikap normal demi menghindari masalah. Namun Park Hae malah berusaha mengejar sehingga Hyunju langsung melarikan diri ke toko lampu Jungwon. Sesampainya di tujuan, Hyunju mengikuti perintah Jungwon untuk pulang demi keselamatannya. Saat Hyunju sudah pergi, Jungwon pun dengan berani menghadapi Park Hae. Namun Park Hae akhirnya meninggalkan lokasi seolah-olah ia tak mau melawan Jungwon. Sementara itu, Sun Hye mulai tak nyaman dengan kondisi rumah kontrakannya sejak lampunya sering mati secara tiba-tiba. Di tengah situasi ini, Sun Hye tak sengaja menemukan potongan rambut panjang yang jelas-jelas bukan rambutnya. Saat mulai merasa takut, Sun Hye menemukan bukti bahwa rumahnya dihuni oleh sesosok stranger berwujud perempuan jangkung. Kita pun baru mengetahui kalau stranger ini diam-diam mengawasi Sun Hye saat ia sedang tidur atau saat lampu sedang mati. Kini Sun Hye baru menyadari lampu di rumahnya sering mati karena stranger ingin bersembunyi dalam kegelapan. Merasa terancam, Sun Hye akhirnya berusaha keluar dari rumahnya. Namun celakanya, pintu rumah itu tidak bisa dibuka sehingga Sun Hye kini terjebak dalam kondisi ketakutan.
Di sisi lain, Hoji berkenalan dengan Jin Yong saat ia hendak memasuki gang gelap. Setelah itu, Hoji mengajak Jin Yong berjalan bersama melewati gang agar ia tidak merasa takut. Tak lama kemudian, Hoji menunjukkan rumah Sun Hye kepada Jin Yong. Nah, melalui pertemuan singkatnya dengan Sun Hye, Hoji bisa memastikan bahwa Sun Hye sedang didekati oleh stranger penghuni rumah itu. Selesai bercerita, Hoji merasa ketakutan karena ia melihat jari tangan Jin Yong yang terbalik. Hoji lalu berusaha melarikan diri ke toko lampu Jungwon demi mencari pertolongan. Namun dalam prosesnya, Hoji menemukan telapak kakinya tiba-tiba membengkok. Akibat kejadian aneh ini, Hoji terus berlari dalam keadaan tertatih-tatih. Hoji akhirnya terpaksa berhenti di tengah jalan karena sudah kehabisan tenaga. Kini Hoji hanya bisa berteriak meminta tolong, begitu pula dengan Sun Hye. Setelah itu, Jin Yong mengunjungi toko Jungwon untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan. Lalu saat Jungwon akan membantu Jin Yong, tiba-tiba datang seorang detektif kepolisian bernama Sung Sik. Lantas 1 bulan sebelum mendatangi toko Jungwon, Sung Sik berhasil menangkap pelaku pembakaran villa yang menewaskan seorang perempuan yang kita sebut saja dengan nama Bae. Beberapa hari kemudian, Sung Sik datang ke sebuah rumah yang menjadi lokasi kematian seorang kakek. Saat Sung Sik sudah masuk, polisi yang menjaga tempat kejadian sempat membicarakan kinerja Sung Sik. Ternyata Sung Sik adalah detektif yang sangat teliti dan jago menangkap pelaku. Namun sayangnya setiap kasus yang ditangani oleh Sung Sik tidak pernah tuntas sampai ke akarnya. Tak lama kemudian, Sung Sik mulai memeriksa kondisi sang kakek yang kita sebut saja dengan nama Bonggem. Menurut hasil pemeriksaan sementara, Bonggem diduga meninggal dunia karena serangan jantung. Meskipun begitu, Sung Sik merasa ada yang janggal dari kematian Bonggem, karena kakek yang hidup sendirian ini tewas dalam keadaan duduk sambil memasang raut wajah tenang, seolah-olah ia tidak merasakan sakit. Selesai bekerja, Sung Sik langsung pulang ke rumahnya dan tampak seperti orang yang kesepian. Ada kemungkinan Sung Sik bersikap seperti ini karena ia telah kehilangan istrinya. Keesokan harinya, Sung Sik mendapatkan laporan bahwa kasus kematian Bonggem telah ditutup. Karena pihak keluarga menolak otopsi, kepolisian pun tidak bisa memastikan apakah kematian Bonggem memang terjadi akibat serangan jantung atau tidak. Usai menyimak laporan, Sung Sik kini mulai curiga Bonggem menjadi korban pembunuhan. Nah, mengingat di area mulut Bonggem ada bekas saus mie, Sung Sik mulai memeriksa setiap restoran mie di kota Bonggem yang menyediakan layanan pesan antar. Sampai malam harinya, Sung Sik tidak menemukan petunjuk. Lantas di tengah penyelidikannya, Sung Sik memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kedai mie. Sambil menunggu menu pesanannya, Sung Sik terus melakukan pengamatan. Hasilnya, Sung Sik baru ingat bahwa pemilik dan chef kedai yang bernama Sang Hun sempat diperiksa sebagai saksi kematian Bonggem. Setelah menganalisa semua petunjuk temuannya, Sung Sik kini bisa menyimpulkan bahwa Sang Hun sempat mampir di rumah Bonggem sebelum kakek itu tewas. Karena hal itu, Sung Sik menyatakan bahwa Sang Hun telah membunuh Bonggem melalui mie buatannya. Namun Sang Hun membantah dan menganggap perkataan Sung Sik sebagai fitnah. Karena belum memiliki bukti, Sung Sik akhirnya meninggalkan kedai itu dan bertekad untuk menguak kejahatan Sang Hun. 1 bulan kemudian, Sung Sik berhasil menangkap Sang Hun saat ia berusaha membunuh seorang perempuan. Di tengah aksinya, Sung Sik terkejut karena perempuan tadi ternyata adalah Bae yang sebelumnya sudah tewas dalam pembakaran villa. Di sisi lain, Sang Hun heran kenapa Sung Sik bisa melihat sosok Bae yang sudah menjadi stranger. Tak lama berselang, Sung Sik berhasil menggagalkan percobaan kabur Sang Hun. Sung Sik pun terkejut saat baru mengetahui mata Sang Hun yang aneh. Lantas dalam situasi ini, ada mobil yang melaju kencang ke arah mereka. Beberapa waktu kemudian, Sung Sik mendatangi toko Jungwon dalam misi untuk menangkap Sang Hun yang sebelumnya kabur ke area gang gelap. Setelah Jungwon memastikan ia tak melihat Sang Hun, perhatian Sung Sik pun beralih ke Jin Yong. Sung Sik lalu menanyakan kondisi Jin Yong karena perempuan itu meninggalkan jejak darah saat berjalan. Namun Jin Yong mengakui bahwa darah itu berasal dari datam bulannya.
Sebagai bentuk kepedulian, Sung-sik akhirnya memberikan jaket dinasnya kepada Jin Yong agar perempuan itu tidak kedinginan saat berjalan di tengah hujan deras. Selang beberapa menit, Hyunju terpaksa kembali ke toko Jungwon karena ia baru mengingat disuruh ibunya untuk membeli lampu. Lalu saat berjalan di tengah gang, Hyunju tanpa sadar berpapasan dengan Jin Yong yang belum lama meninggalkan toko Jungwon. Sesampainya di tujuan, Hyunju diperintahkan pulang oleh Jungwon seolah-olah Jungwon ingin melindungi gadis itu dari Sung-sik. Setelah Hyunju pergi, Sung-sik mengakui bahwa ia tertarik pada toko lampu Jungwon karena menjadi tempat paling terang di gang pada malam hari. Namun di sisi lain, Sung-sik merasakan keanehan di toko Jungwon. Tak lama setelahnya, mata Sung-sik menunjukkan gerakan aneh, sehingga Jungwon baru menyadari kalau Sung-sik sebenarnya adalah stranger. Namun Jungwon berpura-pura tidak mengetahui hal ini demi menghindari masalah. Atas saran Jungwon, Sung-sik akhirnya bertahan di toko sampai hujan reda sambil menunggu kedatangan Sang Hun. Di sisi lain, ada seorang dokter bernama Hwang yang biasa mengurus jenazah sebelum dimakamkan. Lantas pada malam itu, Hwang mengurus jenazah seorang perempuan yang bernama Yuhi. Selesai membungkus Yuhi dengan kain kafan, perawat yang menjadi bawahan Hwang akhirnya pulang. Sedangkan Hwang tetap bertahan di lokasi, seolah-olah ia hendak melakukan sesuatu. Dari sinilah terungkap bahwa Hwang mampu berkomunikasi dengan jenazah. Lalu selama mengobrol dengan Yuhi, Hwang menasihati perempuan itu agar bisa meninggal dengan tenang. Namun perasaan Yuhi tetap dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah karena ia belum bisa menerima kematiannya dengan lapang dada. Apapun yang terjadi, Hwang tetap meminta Yuhi untuk mengikhlaskan semuanya dan mulai belajar menerima keadaan. Yuhi akhirnya menangis sedih setelah ia dimasukkan oleh Hwang ke dalam tempat penyimpanan jenazah. Beralih ke Kwon Yong, ia sedang menggunakan elevator rumah sakit untuk menuju lantai 8 yang menjadi lokasi IGD tempat ia bekerja. Lalu saat masih berada di dalam elevator, Kwon Yong berkenalan dengan seorang pria bernama Oh Seung yang sedang basah kuyup. Ternyata Oh Seung juga hendak pergi ke IGD meskipun ia dilarang ke sana karena sudah malam. Menjawab pertanyaan Oh Seung, Kwon Yong mengakui bahwa semua pasien di IGD dalam kondisi kritis dan terbaring koma. Maka dari itu, Kwon Yong tidak bisa memastikan seberapa besar peluang keselamatan pasien. Sedih mengetahui hal ini, Oh Seung pun menangis hingga tubuhnya terus mengeluarkan banyak air. Akibat aksi Oh Seung, elevator pun menjadi kebanjiran dan membuat nyawa Kwon Yong terancam. Ini gimana saya? Lantas begitu elevator tiba di lantai 8, situasi pun kembali menjadi normal, sedangkan Oh Seung tiba-tiba menghilang secara misterius. Dari kejadian aneh ini, Kwon Yong baru menyadari bahwa Oh Seung adalah stranger. Setelah itu, Kwon Yong memindahkan seorang pasien IGD yang kita sebut saja dengan nama Sokyung. Ternyata Sokyung sempat koma akibat kecanduan minuman keras. Kini Sokyung dipindahkan ke bangsal umum karena ia sudah bisa siuman. Sesampainya di tujuan, Sokyung memohon agar Kwon Yong menemaninya untuk sementara karena ia takut dengan suasana gelap bangsal umum. Sambil mengisi waktu, Sokyung menyinggung soal kemampuan Kwon Yong melihat stranger. Dari sini, Kwon Yong menceritakan pengalamannya yang pernah koma akibat ditabrak oleh seorang pengendara yang sedang mabuk. Lantas sejak siuman, Kwon Yong pun mendapatkan kemampuan untuk melihat stranger. Lambat laun, Kwon Yong baru memahami bahwa stranger tidak selalu bisa disebut hantu. Alasannya, ada juga stranger yang merupakan roh pasien yang sedang koma. Kini Kwon Yong baru menyadari kalau sosok pria pencari kamar mayat yang tempo hari sempat muncul adalah stranger jenis roh pasien yang koma. Nah, mengejutkannya, si pria ini adalah salah satu pasien koma yang dirawat oleh Kwon Yong. Sementara itu, Hyunju sempat bertemu dengan Jin Yong dalam perjalanan pulang. Jin Yong lalu heran kenapa selama ini Hyunju sering membeli lampu di toko Jongwon. Hyunju akhirnya menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu atas permintaan ibunya.
Selesai berbicara dengan Jin Yong, Hyunju kembali melanjutkan perjalanannya hingga ia pun bertemu dengan seorang pria bernama Kang Byun. Singkat cerita, Hyunju baru menyadari bahwa Kang Byun adalah stranger. Alhasil, Hyunju akhirnya langsung pergi sambil berpura-pura bersikap normal. Setelah itu, kita pun diperlihatkan bahwa sebenarnya Hoji, Sunhae, Kang Byun, Kim Hyun, dan Sung Sik adalah pasien koma yang sedang dirawat di IGD Kwonyong. Kembali ke Hyunju, ia akhirnya sampai ke apartemen dan langsung menghampiri ibunya yang bernama Yuhi. Hyunju lalu heran kenapa Yuhi memilih berbaring dalam kondisi gelap. Apapun itu, Hyunju meminta maaf karena belum bisa mendapatkan lampu pesanan Yuhi. Anehnya, Yuhi sejak tadi hanya diam saja sambil memasang raut wajah sedih. Hyunju akhirnya memeluk Yuhi dan memuji bau tubuh ibunya yang wangi. Di waktu bersamaan, jenazah Yuhi kini sudah ditaruh di peti mati yang dihiasi oleh banyak bunga. Setelah itu, kita pun diperlihatkan masa lalu para stranger saat mereka masih hidup. Dimulai dari Kim Hyun, ternyata ia adalah kekasih Jin Yong. Hubungan mereka pun bisa tetap romantis meskipun Jin Yong adalah penyandang tunarungu. Lantas pada malam itu, Kim Hyun tak sabar menemui Jin Yong karena ia akan memberikan cincin sebagai kado ulang tahun Jin Yong. Di sisi lain, Sunhae dan Park Hae ternyata memiliki hubungan dekat dan mereka pun baru saja menemukan apartemen untuk dijadikan hunian bersama. Beralih ke Yuhi, ia adalah seorang ibu yang sangat perhatian dan menyayangi anaknya. Karena hal inilah Hyunju memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yuhi. Sementara itu, Hoji adalah murid SMA yang suka bermain dengan teman-temannya. Sedangkan Oh-seung adalah supir bis kota yang baik hati. Setelahnya, Kim Hyun menumpangi bis Oh-seung untuk melancarkan perjalanannya menuju rumah Jin Yong. Hoji lalu menjadi orang berikutnya yang menumpangi bis Oh-seung. Sedangkan Sunhae dan Park Hae juga naik bis Oh-seung di saat mereka sedang bertengkar. Tak lama kemudian, Hyunju dan Yuhi menjadi penumpang terakhir yang naik ke bis Oh-seung. Lantas, di tengah perjalanan menuju halte tujuannya, bis Oh-seung mengalami gangguan hingga berujung pada kecelakaan lalu lintas. Akibat kondisi jalan jembatan yang licin, bis Oh-seung tergelincir hingga akhirnya terjatuh ke dalam sungai. Di waktu bersamaan, Jin Yong memutuskan untuk keluar dari rumah dan pergi menuju halte tujuan Oh-seung karena ia ingin menjemput kekasihnya. Tak lama kemudian, Jin Yong pun melihat kecelakaan bis Oh-seung dari kejauhan, sehingga Jin Yong pun langsung panik akan kondisi Kim Hyun. Tak lama setelahnya, Oh-seung dan semua penumpangnya dilarikan ke IGD di rumah sakit Kwonyong. Dalam waktu bersamaan, Jin Yong datang ke rumah sakit yang sama untuk mencari Kim Hyun. Namun Jin Yong akhirnya pergi usai ia mengalami kesulitan karena keterbatasannya. Selang beberapa menit, pihak rumah sakit memberitahu istri Oh-seung bahwa suaminya telah meninggal dunia. Nasib malang yang sama juga dialami oleh Park Hae dan Yuhi. Sementara Hoji, Hyunju, dan Sunhae kini terbaring dalam kondisi koma. Di waktu bersamaan, orang tua Kim Hyun sedang menunggu kabar kondisi putra mereka dengan harap-harap cemas. Dalam situasi ini, pihak berwajib mengembalikan ponsel Kim Hyun yang berhasil diamankan dari bis. Tak lama kemudian, ibu Kim Hyun sengaja menolak panggilan dari Jin Yong. Melalui pesan singkat, ibu Kim Hyun menyatakan bahwa Kim Hyun telah meninggal dunia karena Jin Yong. Seketika itu, Jin Yong pun merasa sangat bersalah dan terpukul. Setelah itu, sang ayah meminta ibu Kim Hyun untuk memberitahu kebenaran kondisi anak mereka kepada Jin Yong agar perempuan itu tidak larut dalam rasa bersalah. Saat ayah Kim Hyun hendak mengabarkan kondisi anaknya, ia tiba-tiba mendapatkan pesan singkat dari Jin Yong yang menandakan bahwa perempuan itu akan berbuat nekat demi bisa menyusul Kim Hyun. Di waktu bersamaan, Jin Yong yang sedang berada di rumah terus meratapi nasib Kim Hyun dan hubungan mereka. Sesaat setelahnya, Jin Yong mulai berusaha mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri. Setelah itu, jenazah Jin Yong dirawat oleh Dr. Huang sebagai persiapan untuk pemakaman.
Nah, ternyata proses perawatan ini diberikan waktu selama 3 hari agar mendiam dan orang terdekatnya bisa memiliki cukup waktu untuk saling berpamitan. Sejak jasadnya diurus oleh Huang, Jin Yong bergentayangan sebagai stranger orang mati. Jin Yong pun bahagia karena ia mendapatkan kemampuan mendengar dan berbicara seperti orang normal. Namun di sisi lain, Jin Yong sedih karena Kim Hyun kehilangan ingatan tentang Jin Yong dan hubungan mereka sejak Kim Hyun menjadi stranger pasien koma. Beralih ke Sung Sik, ia memutuskan untuk minum kopi bersama Jung Won sambil menunggu hujan reda. Lantas di tengah percakapan mereka, terungkap bahwa Sung Sik gagal memiliki anak karena istrinya mengalami keguguran. Di sisi lain, Jung Won ternyata memiliki seorang putri. Mengetahui hujan sudah berhenti, Sung Sik akhirnya meninggalkan toko lampu Jung Won untuk kembali mencari Sang Hun. Sementara itu, Hyun Joo dalam perjalanan pulang menuju apartemennya. Hyun Joo pun sempat berada di elevator yang sama dengan Kim Hyun. Namun karena Kim Hyun tampak aneh dan mencurigakan, Hyun Joo akhirnya menghindari komunikasi dengan Kim Hyun. Usai keluar dari elevator, Hyun Joo terkejut melihat Kim Hyun tiba-tiba tumbang dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Hah? Full 아저씨! Begitu Hyun Joo sudah masuk ke dalam apartemennya, Jin Yong yang baru saja datang ke lokasi langsung mengurus tubuh Kim Hyun dan memasukkannya ke dalam koper. Setelah itu, Hyun Joo kembali berkomunikasi dengan Yoo-hee. Hyun Joo lalu mengungkapkan kekesalannya karena selama ini Yoo-hee sering merusak lampu. Akibat perbuatan ibunya, mau tidak mau Hyun Joo harus sering membeli lampu di toko Jungwon. Lebih jauh lagi, Hyun Joo juga mengeluhkan sikap temannya yang seolah-olah menganggap Hyun Joo tidak ada. Mendengar curhatan hati putrinya, Yoo-hee pun hanya bisa terdiam. Sejak mengetahui Hyun Joo dan ibunya bisa saling mengenal, Jin Yong mulai merasa heran. Alasannya, Hyun Joo masih bisa mengingat Yoo-hee, namun anehnya Kim Hyun malah tidak bisa mengingat Jin Yong. Padahal status stranger keempat orang ini memiliki kesamaan. Sementara itu, Kwon Young melihat Jin Yong meratapi kondisi Kim Hyun yang tak kunjung siuman. Kwon Young lalu menghampiri Jin Yong untuk memberitahu bahwa pihak rumah sakit sudah memberikan penanganan yang maksimal. Inilah sebabnya peluang keselamatan Kim Hyun akan bergantung pada seberapa besar tekad hidupnya. Namun berkaca dari pengalamannya yang pernah koma, Kwon Young meyakini ada faktor lain yang bisa mempengaruhi peluang keselamatan Kim Hyun. Kembali ke Sung Sik, ia menemukan berbagai kejanggalan selama mencari Sang Hun. Setelah pencariannya tidak membuahkan hasil, Sung Sik akhirnya kembali ke toko lampu Jungwon untuk membicarakan soal kejanggalan tadi. Nah, di momen ini, Sung Sik bisa menyadari keanehan pada tubuhnya berkat korek api pemberian istrinya. Lebih jauh lagi, Sung Sik juga bisa menyadari keanehan di daerah toko Jungwon setelah mendapati waktu malam di sana tidak ada habisnya. Kini Sung Sik penasaran ada apa sebenarnya dengan tubuhnya maupun toko Jungwon. Menanggapi pertanyaan Sung Sik, Jungwon akhirnya menunjukkan matanya yang aneh. Cerita kemudian beralih ke masa lalu Jungwon sebelum ia menjadi pemilik toko lampu di gang gelap. Jadi pada suatu ketika, Jungwon dan putrinya mengalami sebuah insiden yang membuat mereka terjebak di reruntuhan bangunan. Dalam situasi ini, Jungwon masih bisa bergerak meskipun ia sedang terluka. Sedangkan sang anak yang kita sebut saja dengan nama Mirei tertimpa material bangunan di bagian kaki. Jungwon lalu berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan material itu. Namun pada akhirnya usaha Jungwon berakhir sia-sia. Jungwon lalu memberikan permen untuk Mirei sebagai cara agar anaknya bisa lebih tenang. Jungwon akhirnya pergi dari lokasi untuk mencari pertolongan dan berjanji akan kembali untuk menyelamatkan Mirei. Setelah itu, Jungwon berada di gang gelap yang menjadi lokasi toko lampu. Jungwon lalu memasuki toko tersebut karena tempat itu menjadi tempat yang paling terang di gang tersebut. Dalam kondisi terburu-buru, Jungwon memohon pertolongan sang pemilik toko yang kita sebut saja dengan nama Tae-hee. Namun Tae-hee menolak meskipun Jungwon sudah memohon sampai menangis. Jungwon lalu berusaha merusak toko lampu untuk membalas perbuatan Tae-hee. Namun Tae-hee berhasil menggagalkan aksi Jungwon dengan memanfaatkan kekuatan matanya.
Nah, di momen ini, Tae-hee sempat menunjukkan mata anehnya yang juga dimiliki Jung-won saat ia sudah menjadi pemilik toko lampu. Setelahnya, Tae-hee berhasil menyadarkan Jung-won bahwa ia sudah mati dan kini telah menjadi stranger. Tae-hee lalu mengisyaratkan bahwa Mire bisa selamat jika ia mendapatkan lampu di toko itu. Namun yang perlu diingat, Mire harus mendapatkan lampu atas kehendak dan usahanya sendiri. Padahal kondisi Mire sekarang tidak memungkinkannya untuk bergerak. Jung-won akhirnya menyetujui sebuah kesepakatan dengan Tae-hee sebagai solusi untuk menolong Mire. Kembali ke masa sekarang, Jung-won akhirnya menjelaskan soal toko lampunya kepada Sung-sik. Ternyata toko lampu dan wilayah sekitarnya berada di alam baka. Alam ini pun menjadi tempat untuk orang yang tak bisa menerima kematiannya atau orang yang berada di ambang kehidupan dan kematian seperti pasien koma. Begitu mengetahui kebenaran ini, Sung-sik pun baru ingat kalau ia telah mengalami kecelakaan yang membuatnya koma. Lebih jauh lagi, Jung-won mengibaratkan alam baka ini sebagai garis perbatasan antara kehidupan dan kematian. Dan tugas Jung-won adalah menjaga garis perbatasan itu agar tidak terjadi masalah yang mencampur adukan kehidupan dan kematian. Sementara itu, Kwon Young memeriksa seorang pasien koma bernama Kang Byun yang sebelumnya sempat bertemu Hyun Joo dalam wujud stranger. Nah, rupanya Kang Byun mengalami koma akibat terkena hipotermia saat mendaki gunung. Lalu saat Kang Byun sedang hilang kesadaran di lokasi, ada seekor anjing penyelamat yang terus menggonggong untuk memancing orang datang dan menolong Kang Byun. Inilah sebabnya Kang Byun terus mendengar suara gonggongan anjing itu saat ia sudah menjadi stranger. Setelahnya giliran Hyun Joo yang diperiksa oleh Kwon Young. Momen ini pun akhirnya menjelaskan bahwa Hyun Joo terbaring koma akibat mengalami trauma kepala dalam kecelakaan bis Oseung. Kembali ke alam baka, Jung-won meyakini Sang-hun berusaha memancing Sung-sik ke toko lampu karena suatu alasan. Jung-won akhirnya memberitahu bahwa Sung-sik bisa kembali ke dunia nyata asalkan Sung-sik bisa menemukan cahaya lampu yang cocok untuk dirinya. Sung-sik lalu bingung memilih lampu di toko Jung-won karena ia merasa tidak ada cahaya yang cocok. Dalam situasi ini, Sung-sik baru mengetahui cahaya yang sesuai untuknya berasal dari korek api pemberian istrinya. Begitu berhasil menemukan cahaya yang cocok, Sung-sik pun akhirnya bisa siuman dari koma. Di waktu bersamaan, Oh-seung kini bergentayangan di gang gelap sebagai stranger orang mati. Oh-seung lalu tak sengaja bertemu dengan Ho-ji yang selama ini bolak-balik berjalan di gang sejak menjadi stranger pasien koma. Setelahnya, Oh-seung baru mengetahui Ho-ji sudah tidak bisa berjalan dengan normal karena mengalami cedera kaki akibat kecelakaan bis. Oh-seung pun akhirnya menggendong Ho-ji menuju toko lampu Jung-won. Lantas di tengah perjalanannya, Ho-ji mengakui ia sebenarnya enggan mendatangi toko Jung-won. Namun, Oh-seung menjamin Ho-ji akan siuman dari koma jika ia bisa menemukan cahaya atau lampu di toko yang cocok dengannya. Karena sudah kehabisan tenaga, Oh-seung pun meminta Ho-ji untuk pergi ke toko Jung-won dengan usahanya sendiri. Tak lama kemudian, Ho-ji akhirnya berhasil sampai di toko Jung-won. Begitu Ho-ji berhasil menemukan lampunya, Jung-won mengisyaratkan bahwa Ho-ji berhasil kembali ke dunia nyata. Sementara itu, pria pencari kamar mayat yang menjadi stranger pasien koma akhirnya bisa siuman. Beralih ke Jin Yong, ia terus berusaha membenahi tubuh Kim Hyun agar pria itu bisa kembali bergerak. Setelahnya, Kim Hyun bisa kembali berjalan dan kini ia sedang menumpangi bis. Dalam situasi ini, Jin Yong menemui Kim Hyun dan berkomunikasi dengannya. Kini Kim Hyun baru menyadari ia dan Jin Yong adalah stranger setelah para penumpang bis tak bisa melihat keberadaan mereka. Jin Yong juga menunjukkan jahitannya pada tubuh Kim Hyun yang membuat Kim Hyun bisa kembali berjalan. Seiring bergulirnya waktu, Kim Hyun tetap tidak bisa mengingat siapa sebenarnya Jin Yong meskipun Jin Yong sudah berusaha membangkitkan ingatan Kim Hyun. Demi menebus kesalahannya, Kim Hyun pun memenuhi permintaan Jin Yong untuk pergi ke toko lampu Jung-won agar ia bisa menemukan cahaya yang mengembalikannya ke dunia nyata.
Sementara itu, Oh Seung tak sengaja bertemu dengan Park Hae saat ia berusaha mencari Sun Hye di rumah kontrakannya. Momen ini akhirnya mengungkapkan bahwa Park Hae adalah sosok jangkung menyeramkan yang terus mengawasi Sun Hye di rumahnya. Lantas selama berbicara dengan Park Hae, Oh Seung meminta maaf kepada semua korban kecelakaan bis yang dikendarainya. Oh Seung akhirnya berterus terang bahwa musibah ini terjadi karena faktor kelalaiannya yang sengaja tidak memperbaiki rem bis demi menghemat uang. Park Hae lalu menasehati Oh Seung agar berhenti merasa bersalah karena musibah ini mungkin sudah ditakdirkan. Demi menebus dosanya, Oh Seung kini mencari stranger pasien koma lainnya yang menjadi korban kecelakaan bis dengan tujuan membantu mereka kembali ke dunia nyata. Berbekal informasi dari Park Hae, Oh Seung akhirnya berangkat ke apartemen Hyunju. Di tengah perjalanannya, Oh Seung bertemu dengan Yoo Hee yang sedang berada di luar gedung apartemen. Nah, di momen ini kita akhirnya baru mengetahui kalau Yoo Hee tidak bisa berbicara karena luka yang dialaminya akibat kecelakaan bis Oh Seung. Selesai bertemu dengan Oh Seung, Yoo Hee mendatangi toko lampu Jungwon dalam kondisi terburu-buru. Alasannya, jenazah Yoo Hee akan segera dimakamkan dan saat itu sudah terjadi, Yoo Hee tak bisa lagi bergentayangan. Yoo Hee lalu memohon bantuan Jungwon untuk memberikan kalung Hyunju kepada gadis itu. Namun, Jungwon menolak karena ia ingin Hyunju sendiri yang mengambil kalung pemberian ibunya. Jungwon lalu berhasil menghentikan perlawanan Yoo Hee dengan memanfaatkan kekuatan matanya. Akibat efek kekuatan tadi, Yoo Hee baru teringat bahwa Jungwon sebenarnya adalah ayahnya. Dengan bahasa isyarat, Yoo Hee pun berhasil mengingatkan Jungwon bahwa perempuan itu adalah putrinya yang tertimpa material bangunan. Begitu fakta mengejutkan ini terungkap, kita pun diperlihatkan bahwa Jungwon berhasil menyelamatkan Yoo Hee dengan menggunakan sebuah lampu. Kemungkinan besar Jungwon bisa membawa lampu ini ke lokasi Yoo Hee karena ia bersedia menggantikan Tae-hee sebagai pemilik toko lampu. Sementara itu, Oh Seung menemukan Hyunju di dekat gedung apartemennya. Oh Seung lalu berhasil menyadarkan Hyunju bahwa ia sudah menjadi stranger pasien koma. Sejak mengetahui fakta ini, Hyunju akhirnya memahami kenapa teman-temannya bersikap seolah-olah Hyunju tidak ada. Di akhir pertemuan mereka, Oh Seung mengungkapkan bahwa sebenarnya Yoo Hee sedang berjuang untuk mengembalikan Hyunju ke dunia nyata. Tak lama kemudian, Yoo Hee menemui Hyunju saat anaknya sedang mengurung diri di dalam apartemen. Yoo Hee lalu menyuruh Hyunju untuk memegang lampu dari toko Jungwon yang cocok dengannya agar Hyunju bisa kembali ke dunia nyata. Namun Hyunju menolak karena ia tak sanggup berpisah dari ibunya. Karena Hyunju keras kepala, Yoo Hee akhirnya menggunakan cara paksa untuk membuat Hyunju memegang lampu. Sambil melakukan hal ini, Yoo Hee menekankan bahwa ayah Hyunju sedang menunggu putrinya siuman. Beralih ke Sun Hye, ia akhirnya bisa keluar dari rumahnya usai berdamai dengan Park Hae. Atas saran Park Hae, Sun Hye mulai mencari cahayanya di toko lampu Jungwon agar ia bisa kembali ke dunia nyata. Namun saat sudah menemukan lampu yang cocok, Sun Hye tiba-tiba memecahkannya. Ternyata Sun Hye melakukan hal ini karena ia memutuskan untuk hidup bersama Park Hae di alam baka. Akibat tindakannya, Sun Hye sempat siuman sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Kim Hyun berhasil kembali ke dunia nyata usai menemukan lampunya di toko Jungwon. Melihat kejadian ini, Jin Young menangis sedih menandakan ia sebenarnya belum bisa merelakan Kim Hyun. Terlebih lagi, Jin Young juga sempat berjanji bahwa ia akan mendatangi Kim Hyun pada suatu hari nanti. 3 bulan kemudian, Kwon Young meluangkan waktunya untuk menemui Hoji yang akan segera pulang. Di akhir pertemuan mereka, Hoji menunjukkan bahwa ia memiliki ingatan samar-samar tentang pengalamannya di alam baka. Sedangkan Kwon Young memiliki ingatan yang jelas tentang sosok Jungwon, membuktikan ia pernah bertemu dengannya semasa menjadi stranger pasien koma. Di sisi lain, Hyunju kini hidup bersama ayahnya dan siap melanjutkan sekolahnya. Lantas saat keluar dari kelas untuk menenangkan diri, Hyunju bisa melihat sesosok stranger orang mati bernama Sonu yang bergentayangan di sekolah Hyunju.
Karena merasa simpati, Hyunju akhirnya memenuhi permintaan Sonu untuk berteman dengannya. Setelah itu kita pun diperlihatkan bahwa sekarang Yuhi hidup bahagia bersama Jungwon di alam baka. Sedangkan Sungsik meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan Sang Hun yang kini sudah menjadi stranger orang mati. Nah, dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Sang Hun tewas demi melindungi Sungsik dari tabrakan mobil, sedangkan Sungsik mengalami koma akibat kecelakaan itu. Sang Hun juga menceritakan kebenaran soal kakek Bonggem yang sebelumnya dicurigai Sungsik menjadi korban pembunuhan Sang Hun. Jadi sebenarnya Sang Hun terkadang memberikan mie buatannya untuk Bonggem karena kakek yang hidup sendirian itu sering kelaparan. Sang Hun akhirnya menemukan Bonggem sudah meninggal saat ia datang ke rumahnya untuk memberikan mie. Adapun saat malam kecelakaan, Sungsik sebenarnya menghalangi tugas Sang Hun untuk menangani Bei. Ternyata tugas Sang Hun itu adalah memindahkan stranger orang mati ke alam baka. Sang Hun juga meluruskan bahwa sebenarnya Sungsik sudah bisa melihat stranger sebelum ia koma. Nah, karena Sang Hun akan segera pindah ke alam baka, ia pun akhirnya mewariskan tugas dan kemampuannya kepada Sungsik. Ternyata Sang Hun mengambil keputusan ini karena menurutnya detektif teliti dan ulet seperti Sungsik sangat cocok untuk tugas pemindahan stranger. Tak lama setelahnya, Sungsik menangani sesosok stranger orang mati yang sedang meneror Kwon Young untuk balas dendam. Beralih ke Kim Hyun, ia pun hidup dengan kursi roda setelah pulih dari koma. Kim Hyun pun saat ini rutin menjalani terapi psikologis demi menyembuhkan tekanan mental akibat tak bisa memulihkan ingatannya tentang Jin Yong. Selesai terapi, Kim Hyun membuang ponselnya yang menyimpan kenangan berharga bersama Jin Yong. Ternyata Kim Hyun melakukan hal ini sebagai upaya untuk mengatasi tekanan mentalnya. Setelah itu, Kim Hyun pulang ke apartemennya dan tiba-tiba ditemui oleh Jin Yong. Kejadian ini pun menandakan Jin Yong masih belum bisa merelakan Kim Hyun sehingga ia pun masih bergentayangan meskipun sudah dimakamkan. Dan series pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Light Shop. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!